Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang teori ekologi sastra. Apa itu teori ekologi sastra? Bagaimana penerapannya dan hasil analisis apa yang akan didapat dari teori ini? Mari kita bahas. Yang pertama, pengertian ekologi sastra. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Pendapat lain mengatakan ekologi sastra merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Endra Suara pada tahun 2016 pada halaman 5. Selanjutnya, penerapan. Bagaimana penerapan dari teori ini? Penerapan dalam teori ini dapat dilihat dalam ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan karena semua organisme pasti memiliki lingkungan tertentu untuk hidup. Organisme tersebut merupakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Kuswandi dalam Endra Suara pada tahun 2016 halaman 82. Selanjutnya ialah analisis ekologi sastra pada suatu karya sastra yang berupa novel, namun di dalam novel itu terdapat satu puisi yang bisa dikaji dengan teori ekologi sastra. Novel tersebut berjudul Bapangku Bapunku karya Pago Hadian. Di dalam novel ini terdapat puisi Dahlia Ungu, yakni karya dari Grea Tole. Baiknya ialah zaman tak pandai mengubah hati, namun usia memakan raga. Tertegun kau di depan pintu antara percaya dan tidak, memeluk sahabat lama yang hilang. Setangkai dahlia ungu bertiup angin mengabarkan banyak cerita cinta, duka, kegagalan, dan bahagia. Di bingkai jendela engkau tersenyum. Lanjut kutipannya. Bahagia. Katamu aku iri pada cita-citamu. Engkau tidak tahu, aku pun iri dengan kehidupanmu. Pondok bahagiamu menghadap ke timur. Tangisan anak laki-laki pertama membangunkan pagi. Harum nasi mengepul dari dapur istrimu. Lalu nikmat Tuhan mana lagi yang kau ingkari? Jadi relakan aku pergi, biar ku kayu perahuku. Aku berjuang untuk merajut cita-cita di luar samudra dan biru angkasa. Hingga suatu hari engkau berkata, lihatlah, di lengkung pelangi sahabatku tersenyum. Sinar dan pesonanya mendamaikan hati. Kita boleh menangis, tapi pastikan bahwa hati telah bersih dari dengki. Berdasarkan puisi tersebut, analisis ekologi sastra yang ada pada puisi Dahlia Ungu dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hadian ialah sebagai berikut. Pada puisi Dahlia Ungu, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat dilihat dari bait berikut yang sudah tertera. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi mempengaruhi si pengarang. Penggunaan kata-kata zaman, setangkai dahlia ungu tertiup angin, menghadap ke timur, membangunkan pagi, ku kayu perahuku, luas samudra dan biru angkasa, di lingkungan pagi, sinar, dan sebagainya merupakan bagian dari ekologi yang menunjukkan keadaan waktu, kondisi dan lingkungan alam sekitar. Ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta raba
karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologi yang digunakan dalam puisi ini menggunakan dua tataran sekaligus, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Baiklah, sekian dari saya kali ini. Apabila ada kekurangan yang saya tampilkan selama video tadi, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.